Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Camat Pak Agus Junedi, Prof Samsul sebagai Ketua FKPT Jateng, narasumber Prof Kendar, Mas Asef, sama teman-teman di FKPT, Bapak Ibu hadirin dan hadirat. Karena kebetulan saya pada flyer dibilang sebagai peneliti hoax, saya pernah meneliti, tapi meskipun memang sebenarnya bukan fakta saya, tapi nggak apa-apa. Makanya di sini saya akan kita akan menguraikan, saya akan menguraikan presentasi mengenai hoax itu sendiri, dan nanti saya berharap kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai apa itu hoax dan bagaimana dan seperti apa sih hoax itu sendiri. Saya di sini mengangkat hoax dan sesat informasi di ranah virtual. Kenapa ranah virtual? Karena sebenarnya kalau kita belajar sejarah hoax itu umurnya sama dengan umur manusia. Tetapi nanti kalau kita berbicara mengenai sejarah, maka ada titik awal bagaimana hoax itu secara tertulis itu baru ada. Kalau dalam berbagai sumber, hoax itu dilaporkan secara historis ya, mulai ada sejak abad 17, tahun 1600-an, di mana ada seorang penulis yang pergi ke rumah seorang itu di Eropa, yang kemudian karena sebelumnya ada rumor, gosip, pemilik rumah itu mendengar suara-suara aneh katanya. Suara-suara aneh seperti drum di rumahnya, dan kemudian seorang penulis ini datang untuk membuktikan apakah benar ada suara-suara aneh seperti yang didengar oleh tuan rumah tersebut. Kemudian ketika dia datang, dan kemudian dia mengiyakan, bilang bahwa memang ada suara-suara aneh yang kemudian membuat dia takut, merinding, horor katanya. Nah, itu kemudian ditulis menjadi sebuah buku. Tiga buku serial, dan dari apa yang ditulis itu dia ternyata kemudian mendapatkan keuntungan materi, keuntungan ekonomi dari hasil penjualan yang menceritakan tentang bagaimana horornya di rumah orang tersebut. Kalau nggak salah penulisnya namanya Gelvin kalau nggak salah. Nah, hoax itu adalah berita bohong, tetapi tidak semua berita bohong itu adalah masuk kategori hoax. Bapak Ibu, tidak semua berita bohong itu masuk kategori hoax. Rumor, gosip yang belum tentu kebenarannya itu adalah bukan termasuk hoax, karena rumor, gosip dan hal-hal yang belum tentu jelas kebenarannya itu bagian dari kebudayaan kita, ada hidup di antara kita. Tetapi kalau hoax itu juga bagian dari kehidupan kita, tetapi ada tujuan tertentu ketika seseorang, sekelompok orang atau siapapun untuk membuat hoax tersebut. Tujuan-tujuan seperti misalnya tujuan-tujuan ideologis politik, bahkan tujuan ekonomi juga begitu. Nah, era digital virtual sekarang ini yang semakin membuat hoax ini semakin subur. Begitu masif hoax ini, dan terdiseminasikan, tersebar begitu rupa. Bahkan kemudian ada yang istilahkan itu terfabrikasi namanya. Katanya hoax ini dibuat begitu rupa, dan kemudian ada proses multiplikasi pesan-pesan atau informasi, baik dengan reduplikasi atau duplikasi pesan-pesan tersebut itu sangat gampang, dan kemudian tersebar begitu masif di ranah virtual melalui media-media digital kita, melalui gawai atau gadget yang kita miliki. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, kita semua itu masing-masing memiliki HP kan sekarang, smartphone, handphone pintar atau gawai gadget. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin punya paling tidak satu akun media sosial.
paling tidak di HP-nya juga ada aplikasi percakapan. Yang umum itu adalah WhatsApp. Nah, dari saluran-saluran channel-channel ini nanti kita akan lihat ternyata hoax itu banyak tersebar. Makanya kemudian tadi di slide-slide awal sebenarnya saya menuliskan apakah Anda sudah menyebar hoax hari ini? Belum tahu. Bisa jadi kita hari ini menyebar hoax dari berita yang kita terima di HP kita, dari mungkin forwardan berita dari yang Bapak Ibu terima di WhatsApp, di grup WA grup keluarga atau komunitas yang lainnya, tanpa ada upaya untuk tabayun, untuk memverifikasi data tersebut. Nah, saya kembali di slide di sini menunjukkan saya ambil dari beberapa sumber seperti misalnya Hootsuite, terus kemudian Drone Emprit-nya Mas Fahmi. Itu per Januari 2020 di Indonesia ya Bapak Ibu, penggunaan HP itu adalah sebanyak itu, Pak. Dan kemudian bagaimana pengguna internet itu men-share berita-berita itu menggunakan HP, bukan laptop, itu adalah sebanyak 98%. Dan kemudian rata-rata umumnya rakyat Indonesia main internet itu selama 4 jam 46 menit. Rata-rata dari 171 juta pengguna internet atau internet user itu. Nah, sedangkan platform-platform media sosial, kalau kemudian nanti sebelum kita bicara lebih mengenai hoax tersebut, itu yang paling banyak itu adalah YouTube. Nah, kalau mungkin ada yang TikTokan nggak di sini? Karena sekarang kan lagi heboh tuh, meskipun di beberapa negara itu, karena ini persaingan dagang sih, karena itu adalah produk Cina, di beberapa negara itu dilarang. Tetapi di era pandemi ini semakin menyebabkan semakin maraknya orang di antara kita untuk kemudian TikTok, bagian dari platform media sosial tersebut. Nah, di sini ada YouTube, dan yang kedua itu adalah WhatsApp. Yang ketiga itu adalah Facebook mungkin. Maaf saya kurang jelas. Ya, itu bagian dari Facebook. Itu yang begitu platform-platform media sosial yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ketika kita tahu mayoritas media-media sosial yang digunakan oleh masyarakat kita yang jumlahnya 171 pengguna internet tadi itu, kalau kita berjumlah disebutkan 260 juta, itu sekitar udah hampir sekitar 70% masyarakat Indonesia itu pengguna internet, adalah internet user, pengguna internet yang sering berselancar, yang umumnya selama 4 jam 46 menit. Nah, dari platform-platform mayoritas ini, hoax tersebut atau informasi bohong atau informasi sesat yang sengaja diciptakan, dikreasikan begitu rupa untuk banyak kepentingan yang melatar belakanginya, itu kita terima. Itu mungkin sengaja atau tidak sengaja kita share ke rekan-rekan atau teman-teman sejawat kita atau bagian dari anggota grup yang mungkin grup WA sesuai dengan ideologi, basis-basis ideologi yang kita miliki, atau mungkin basis-basis politis. Kalau kemudian sekarang ini tahun ini kan serempak akan pilkada dan pilwakot 2 Desember yang akan datang ini. Apalagi kalau tahun kemarin 2019 itu begitu marak. Nah, di Indonesia bagaimana hoax ini begitu masif tersebar itu sejak 2014. Banyak laporan menyebutkan bahwa sejak 2014 sampai 2019 Pilpres kemarin itu ada 2 yang paling banyak di media sosial atau di ranah daring itu, yaitu hoax dan nama baik yang nanti terkait dengan undang-undang ITE. Itu paling banyak bisa dilihat di ranah virtual melalui media sosial tersebut. Nah,
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebab-sebab munculnya berita hoax secara psikis, secara psikologis. Kita ingin berbagi ke orang terdekat kita, ke orang tercinta kita, ke saudara kita, anak kita, mungkin orang tua kita, mengenai informasi-informasi yang mungkin kita anggap kita adalah orang pertama yang mendapatkan informasi tersebut, dan ini baiknya kita share gitu secara psikologis, karena merupakan sumber dasar dari manusia untuk selalu berbagi informasi yang sekali lagi mungkin kita anggap benar dengan latar belakang tentu saja basis ideologis atau komunitas yang sama ataupun preferensi politik yang sama dengan kita. Yang kedua, adanya publikasi ini adalah upaya-upaya untuk memanipulasi, upaya-upaya untuk menipu, mengubah pesan informasi tersebut. Sekarang informasi apalagi dalam bentuk gambar seperti meme misalnya itu sangat gampang untuk dibuat, sangat gampang untuk dimodifikasi, Bapak Ibu. HP kita itu insya Allah sudah sangat mumpuni untuk mengubah isi pesan, memotong ataupun menambahkan kalimat, kata, bahkan suara. Kalau nanti mungkin diskusi lebih lanjut ada namanya deepfake nanti. Itu sangat gampang kita bisa lakukan. Nah, sifat internet karena ini berkaitan dengan itu adalah kita bisa mengakses informasi apapun, dimanapun dan kapanpun. Media digital gitu, yang berbasis internet. Kalau media-media cetak sebelumnya, media massa sebelumnya belum bersifat digital, kan bersifat satu arah. Hanya bisa kita akses lewat TV tanpa adanya kita berinteraksi di dalam. Tapi kalau ini, maaf, ketika kita mau tidur pun, ketika mati lampu, kita bisa baca informasi tersebut, kita bisa rubah informasi tersebut itu dimanapun dan kapanpun. Sehingga kalau tadi Pak Kendar bilang dunia tanpa batas, benar, borderless. Kalau Yasraf Amin bilang, salah satu penulis bilang bahwa dunia itu dilipat katanya dengan informasi ini. Sekarang mungkin tidak cuma, ya saya yakin karena ini live, tidak cuma kita yang di sini aja yang hadir dan bisa interaktif dalam diskusi ini, tetapi karena live, orang-orang dari yang menjadi follower Facebooknya Prof Samsul juga bisa interaktif dan menyaksikan. Nah, kecepatan arus diseminasi informasi seperti tadi itu benar, sifat salah satu keunggulan dari media digital begitu. Sumber informasi yang sangat banyak dan beragam, bahkan kita bingung di sini. Era disrupsi katanya, era post truth, yang dimana kebenaran itu nomor kesekian, tetapi emosi pilihan berita yang sesuai dengan latar belakang saya, latar belakang kita itu yang dipilih, bukan berdasarkan fakta. Kalau fakta nanti nomor kesekian. Nah, hoax dimanfaatkan sebagai alat untuk menggiring opini publik. Itu berdasarkan dari ada Master Masyarakat Telekomunikasi Indonesia tahun 2019. Mas. Nah, ini ragam isu hoax yang terbaru. Paling besar, hampir 100% itu isu sosial politik. Sekali lagi, Pilpres kemarin menunjukkan begitu. Pilkada Pilwakot yang akan datang serempak di Desember ini, saya yakin isu ini juga akan tetap mendominasi. Nah, ini juga menjadi PR buat Prof Samsul dan rekan-rekan yang ada di FKPT untuk bagaimana isu-isu sosial politik ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal, garis keras mungkin. Karena berkaitan dengan isu SARA pun juga hampir 90% menjadi isu kedua yang mendominasi di ranah daring kita. Isu kesehatan, apalagi dengan COVID, kemarin kita sempat dihebohkan di YouTube dari salah seorang influencer, penyanyi sekaligus YouTuber yang bilang bahwa mewawancarai seorang yang disebut sebagai profesor, katanya sudah menemukan dan sudah menyembuhkan, sudah bisa menyembuhkan COVID. Ribuan pasien katanya dari sejak tahun 2000. Dari sejak tahun 2000 kalau kita jeli kan kita loh kok tahun 2000? COVID aja baru mulai akhir tahun kemarin.
gitu. Tapi dia bisa mengklaim bisa udah menyembuhkan ribuan orang dengan obatnya itu, dan ternyata itu ada hoax. Nah, nanti kita akan bisa lihat seperti apa dan bagaimana menanggulangi itu. Dan makanan dan minuman juga, dan yang lain. Next, Mas. Nah, Presiden kita yang terpilih untuk periode kedua sudah mewanti-wanti, jangan makan media sosial mentah-mentah. Sharingmu katanya. Tabayun atas informasi-informasi tersebut. Next, Mas. Nah, ini bagaimana kemudian eksistensi hoax tersebut. Hoax tersebut itu selalu ada. Pertama, karena adanya produsen hoax. Kedua, karena adanya distributor hoax. Dan ketiga, karena adanya follower. Produsen hoax itu siapa? Siapapun. Nggak perlu sekarang untuk menjadi sumber informasi, corong informasi. Nggak perlu orang-orang dengan otoritas seperti misalnya Prof. Samsul dengan bergelar profesor, doktor dan segala macam. Nggak perlu di media digital. Siapapun bisa menjadi produsen. Apalagi jelas-jelas dengan kemampuan IT yang dimilikinya. Dia bisa mengubah atau memfabrikasi pesan-pesan tersebut. Kalau media-media sebelumnya kan corong berita itu hanya sebelum era digital ini hanya berasal dari satu pihak, instansi atau siapapun itu yang otoritatif, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang memang diakui kredibilitasnya. Tapi kalau sekarang siapapun bisa ngomongin tentang surga neraka, siapapun ngomongin tentang halal haram, siapapun, bahkan siapapun bisa. Ujuk-ujuk ustadz baru bisa, itu kafir, itu belum layak masuk surga, hanya golongan kami mungkin. Siapapun, karena berbekal tadi segala macam informasi yang bisa diakses di sini. Nah, distributor hoax ini adalah dia juga sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen hoax tersebut. Akun-akun palsu yang banyak bertebaran, atau buzzer katanya, atau akun-akun anonim itu harus diwaspadai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini yang kemudian yang paling banyak mendistribusikan hoax tersebut, karena pesan informasi apapun di media digital itu terdistribusi sangat cepat dalam hitungan detik. Nanti Facebook sendiri itu kewalahan nanti. Kalau sebelumnya, nah itu follower itu adalah konsumen hoax sekaligus konsumen hoax sekaligus distributor itu adalah follower. Ketika kita memfollow siapa, terus kemudian kita distribusikan pesan yang bisa jadi bukan dari dia. Next. Ini upaya untuk menghindari hoax. Saya ngambil meme dari NU ya, Pak Pesdam atau siapa. Turn back hoax bersama NU, mari lawan radikalisme dan segala macam. Nah, upaya untuk menghindari hoax menurut saya itu saya juga ambil dari berbagai sumber. Ada dua, literasi media dan cek fakta, serta moderasi konten. Ini dari literasi media, ini dari eksternalnya media daring atau media-media digital dan media sosial. Sedangkan moderasi konten itu adalah moderasi konten-konten berita atau informasi-informasi dari media digital tersebut. Nah, yang pertama kan kita lihat, lanjut Mas, bagaimana untuk dengan literasi media dan cek fakta, Bapak Ibu, ini harus dilakukan sehingga tidak terpapar hoax. Kita harus bisa memastikan siapa yang menulis berita, sumber situs dari berita dan informasi tersebut itu dari mana, webnya dari mana. Karena bisa jadi judulnya benar-benar sangat bombastis. Dalam sehari bisa menghasilkan 10 juta. Ketika kita klik ternyata isinya zong. Karena apa? Ketika kemudian rame-rame mengakses informasi situs web yang dengan clickbait atau tadi yang judul yang menyesatkan tadi itu, apa artinya? Uang, iklan nanti, AdSense, gitu Bapak-Bapak. Sehingga jangan mudah terperdaya dengan misalnya judul atau isi berita yang ternyata mempengaruhi kita dan ternyata
biasa aja dan bahkan mungkin tidak sesuai fakta. Untuk siapa dan informasi itu dibuat? Biasanya kalau kita menerima ciri-ciri hoax itu, kalau kita bisa menerima berita di WA group, pastiin kalau belakangnya, terakhirnya, silahkan pesan ini di forward sebanyak-banyaknya ke rekan, ke grup. Itu harus diwaspadai Bapak Ibu, karena ada motivasi di balik pesan tersebut. Untuk apa? Dan biasanya juga anonim dia, tidak jelas siapa penulisnya. Itu harus diwaspadai. Pastikan gambar video otentik, judul berita, teks, gambar, video akurat. Kita bisa dengan cek fakta nanti, cekfakta.com itu kerjasama dengan media-media mainstream yang ada di Indonesia. Kita bisa melaporkan dan memverifikasi apabila ada gambar, video, bahkan informasi yang kita anggap, kita ragu apakah itu hoax atau benar. Sumber informasi dari mana juga, referensi terkait informasi tersebut, kapan dipublis, banyak terkait dengan bagaimana isu-isu di Timur Tengah, terus tiba-tiba foto, video kita lihat, padahal itu video tahun kapan, dianggap itu terjadi sekarang di Palestina mungkin. Itu harus kita jeli-jeli untuk melihat dan untuk memverifikasinya. Kenapa berita dibuat? Siapa yang menjadi target berita? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang tujuan dari pemberitaan itu atau informasi dibuat itu apa? Itu harus kita tahu. Jenis informasi, apakah hanya opini, potongan berita, propaganda. Ini akan semakin marak dan saya yakin karena untuk memproduksi, untuk menjadi buzzer, untuk media-media abal-abal bisa tetap survive itu dengan membuat hal-hal seperti ini. Dia bisa minimal, laporan dari Kompas itu minimal mendapatkan 3 juta per bulan dari berita-berita abal-abal atau berita-berita yang banyak hoaxnya, yang tidak jelas keberadaannya. Next. Kalau di sini moderasi konten dari, nah ini yang mungkin belum maksimal kita lakukan. Biasanya itu adalah literasi digital katanya. Kita lupa untuk bagaimana kemudian moderasi konten. Seperti misalnya moderasi konten untuk setiap platform medsos adalah bagian yang integral dari medsos tersebut. Facebook ada namanya di Amerika itu Section 230 Bapak-bapak. Ketentuan kesepakatan berdasarkan undang-undang Amerika di sana yang menyebutkan bahwa medsos seperti Facebook itu adalah bukan publisher, bukan penerbit, dan tidak bertanggung jawab terhadap isi dari berita yang ada di akun Facebook tersebut atau di akun media sosial lainnya. Sehingga di sini siapa sih, mereka akan lepas tangan dan tidak bisa dikenakan sanksi. Tetapi di beberapa negara sudah melakukan tersebut. Di Indonesia, insya Allah tahun 2021 ditargetkan dibuat permen. Nanti turunan dari permen sebelumnya berdasarkan adanya permen tahun 2019 kemarin, itu akan dikenakan sanksi bahkan sampai 500 juta ketika ada informasi-informasi yang berbau kecabulan, pornografi, radikalisme, dan informasi hoax dari sebuah akun media sosial. Nah, intervensi negara di situ membuat produk-produk hukum, regulasi-regulasi yang jelas yang bisa menekan media sosial tersebut dalam proses untuk memoderasi konten tadi itu. Next. Ini dia. 2017 di The Listening Post 150.000 pekerja yang memoderasi konten daring. Mereka merekrut, berdasarkan laporan dari The Listening Post, merekrut 150.000 pekerja untuk memoderasi konten daring. Mereka yang direkrut ini memilih konten-konten yang sekiranya ada bau-bau radikalisme tidak atau dihapus atau di take down, atau informasi-informasi hoax itu dihapus dari lamannya. Laporan dari New York University 2020, 15.000 pekerja direkrut untuk memilah konten di
Facebook dan IG, karena Facebook, IG serta WhatsApp itu adalah yang memiliki adalah pemiliknya Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Itu Facebook sendiri merekrut 15.000 pekerja lepas, pekerja outsource untuk memilih konten. Nanti dilemanya seperti apa nanti kita lihat. Sedangkan 10.000 orang bekerja untuk Google, kembali lagi untuk ini memoderasi konten, untuk men-take down, memilih dan memilah isi-isi konten-konten yang dianggap tidak sesuai, seperti hoax dan hal-hal bersifat radikalisme. Dan 1.500 orang bekerja untuk Twitter. Next, Mas. Upaya pemerintah untuk memoderasi konten ini, PP 71 tahun 2019 Oktober sudah disahkan. Ini adalah merupakan bagian dari turunan dari Permen Peraturan Menteri 36 tahun 2014, dan disiapkan regulasi penyempurnaan Permen 36 tahun 2014 diberlakukan akhir 2021 yang berisi denda yang hingga sampai ratusan juta. Kalau di Jerman itu dendanya sangat besar sampai miliaran. Di Australia tidak cuma sebatas denda bagi akun-akun media sosial seperti Facebook, Twitter, atau platform-platform media sosial itu ketika ada informasi, dan biasanya kan diminta untuk 1 kali 24 jam untuk men-take down informasi tersebut. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka itu kena denda. Enggak cuma denda ini, tetapi juga hukuman badan, kurungan juga diberlakukan kalau di Australia. Dan tidak semua negara, hanya beberapa negara, dan bagian Inggris juga memberlakukan itu. Tapi Indonesia dengan memoderasi konten ini, insya Allah tahun depan kita bisa berharap, selain Undang-Undang ITE ya tahun 2016 yang meskipun masih dipertanyakan juga pasal-pasalnya, dianggap pasal-pasal karet yang dari pasal 27, 28 terutama yang berkaitan dengan blasphemy, terkaitan dengan ininya nama baik. Kita bisa berharap. Nah, ini untuk memastikan konten suatu berita, informasi itu adalah hoax atau fakta. Cek fakta.com. Klik aja Bapak Ibu. Anda bisa memastikan, Anda juga bisa melaporkan. Yang terbaru kemarin tahun 17 Agustus kan kita diluncurkan uang 75.000 tau. Banyak yang bilang itu adalah uang abal-abal, tidak bisa dipakai sebagai alat transaksi. Cek aja di cekfakta.com, dan ternyata itu bisa dijadikan sebagai alat transaksi itu, Bapak Ibu. Itu uang dengan nominal 75.000 uang kertas itu. Dengan berbagai macam berita-berita atau saluran-saluran berita mainstream di dalamnya bekerja sama dengan itu, kolaborasi media-media mainstream. Nah, sebelum saya tutup, kita patut bersyukur tahun 2019 satu-satunya negara di dunia, ya ini kita Indonesia, yang bisa memenangkan politik hoax yang memang marak dilakukan ketika Pilpres 2019 itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.